Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Toyota Hiace yang tipe komuter warna silver terbaru tahun 2021. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Toyota Hiace. Halo semuanya, terima kasih sudah berkunjung di video ini. Tonton videonya sampai selesai. Dan apabila kalian ingin tanya-tanya lebih lanjut dan mau beli mobil Toyota, bisa hubungi saya, Belva, Marketing Nasmo Selamat Riyadi. Nomor saya ada di bawah ini. Nah, sebagai informasi, untuk mobil Toyota Hiace ini memiliki dua jenis. Ada mobil Toyota Hiace tipe komuter seperti yang kita review ini, dan yang kedua ada mobil Toyota Hiace yang jenis premium. Keduanya memiliki perbedaan segmen. Nah, untuk segmen yang lebih umum biasanya menggunakan Toyota Hiace yang jenis komuter ini. Di sini bisa kita lihat untuk kode produksinya Hiace komuter manual warna silver. Perbedaan paling mencolok antara tipe premium dengan komuter ada di bagian depannya. Kalau yang tipe premium, bonet atau moncongnya lebih panjang. Kalau yang tipe komuter ini lebih standar. Sekarang kita lanjutkan ke dimensi. Untuk mobil Toyota Hiace ini memiliki lebar 1,88 meter. Untuk tingginya, mobil ini memiliki tinggi 2,285 meter. Dan untuk panjangnya, mobil Hiace komuter ini memiliki panjang 5,38 meter. Artinya bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 6 x 2,5 meter. Dari bagian dimensi, sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian depan. Untuk bagian depan, nah di sini bisa kita lihat untuk tampilan utamanya didominasi oleh warna bodi. Untuk tampilan depannya di sini polos. Kemudian di bagian tengah terdapat logo Toyota berwarna chrome. Untuk grill utamanya di sini modelis horizontal. Kemudian ke bagian lampu, nah kalau untuk desain lampunya ini lebih futuristik karena desain headlampnya tidak hanya kotak biasa, di sini terdapat lekukan. Nah, untuk lampu yang digunakan, lampu utama menggunakan lampu jenis bolam. Kemudian untuk lampu sen juga sama, di sini menggunakan lampu jenis bolam. Lanjut ke bagian bawah, di ujung bawah terdapat fog lamp. Untuk fog lampnya juga menggunakan lampu jenis bolam. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian depan mobil Toyota Hiace tipe komuter warna silver tahun 2021. Dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini untuk tampilan sampingnya bisa kita lihat. Untuk tampilannya memang sangat tinggi sekali. Ini tingginya mencapai 2,285 meter. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini terdapat les. Ini fungsinya kurang lebih sama seperti talang air. Jadi mengarahkan air ketika musim hujan. Lanjut ke bagian jendela. Kalau untuk jendela, lesnya di sini sewarna bodi. Di bagian utamanya terdapat les karet berwarna hitam, termasuk di bagian bawah. Untuk handle pintu, menggunakan handle pintu model tarik ke atas atau model hang up. Untuk materialnya hard plastik. Di sini dilengkapi dengan slot kunci manual di bagian ujung. Kemudian untuk tangki BBM ada di sebelah kiri. Nah, ini tangki BBM-nya kapasitas 70 liter. Lanjut ke bagian spion. Untuk spionnya di sini memiliki cover warna hitam juga. Nah, untuk spionnya sudah menggunakan pengaturan elektrik. Dari bagian spion kita lanjut ke bagian bawah. Untuk bagian ban, di sini velg yang digunakan menggunakan velg jenis standar dilengkapi dengan wheel dop berwarna silver. Untuk velgnya ini berukuran 15 inci. Nah, kalau untuk ukuran bannya cukup tebal karena ini merupakan mobil niaga. Untuk profil ban yang digunakan menggunakan ban merek Bridgestone. Serta untuk profil bannya di sini menggunakan ukuran 195 R15C. Kalau untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram. Ada mudguard atau penahan lumpur juga di bagian belakangnya. Kalau untuk bagian sampingnya polos, tapi sudah dilengkapi dengan les untuk menambah daya aerodinamis. Lanjut ke bagian samping. Untuk pintu bagian samping di sini menggunakan model sliding. Kemudian kalau untuk kaca samping di sini sudah dilapisi dengan kaca film merek Sunshield. Dan untuk ban belakang di sini sistem pengeremannya menggunakan sistem pengereman standar. Nah, di sini untuk velgnya jenis velg kaleng warna hitam dilengkapi dengan wheel dop warna silver, serta untuk remnya rem tromol. Kalau untuk suspensi, bagian belakang ini menggunakan suspensi jenis spare daun. Total ada 1, 2, 3, 4, ada 4 lembar daun. Jadi kalau untuk suspensi bagian depannya menggunakan jenis double wishbone. Kalau untuk belakang menggunakan jenis lip spring. Kita lanjut ke bagian belakang. Nah, inilah tampilan belakang mobil Toyota Hiace tipe komuter warna silver. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian paling atas.
Untuk bagian paling atas sudah dilengkapi dengan high mount stop lamp, fungsinya untuk lampu rem. Kemudian untuk wiper belakangnya ada di bagian atas sini. Untuk kaca belakang juga sudah dilapisi dengan reflective fogger, fungsinya untuk menghilangkan embun. Lalu untuk bagian backdoor, di bagian tengah ada logo Toyota berwarna chrome, di bawahnya ada list berwarna hitam, serta dilengkapi juga dengan slot kunci manual di bagian ujung. Untuk sebelah kiri ada stiker Toyota Hiace, kemudian di bawahnya ada emblem 50, menandakan ulang tahun Toyota yang ke-50. Untuk lampu belakang di sini menggunakan lampu jenis bolam, kemudian lampu rem juga lampu bolam. Untuk lampu mundur juga sama, di bawahnya reflektor. Serta kalau untuk bagian bawah di sini polos, tidak ada sensor parkir. Dan untuk ban serep lokasinya ada di bagian bawah. Nah, di sini untuk ban serepnya sama seperti aslinya menggunakan velg jenis standar. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Toyota Hiace tipe komuter warna silver ini. Dari bagian eksterior sekarang kita lanjutkan ke bagian interior. Oh iya, untuk bagian samping ini dilengkapi dengan jendela. Untuk jendelanya model loket ada di bagian belakang. Sebelum ke bagian dalam, nah di sini untuk lokasi antenanya ada di bagian depan kanan. Ini untuk antenanya menggunakan model sliding. Untuk pintu sisi pengemudi di sini handle pintunya menggunakan model tarik atas, dilengkapi dengan slot kunci manual. Lanjut ke tampilan door trim. Untuk tampilan door trimnya didominasi oleh warna hitam. Untuk material yang digunakan di sini menggunakan jenis hard plastik. Lalu untuk bagian armrest di sini ada laci penyimpanan kecil dan di depannya untuk tombolnya minimalis. Jadi di sini ada tombol untuk window lock, pengunci jendela, lalu ini untuk central lock atau pengunci pintu. Dan depan ada power window sudah auto seat driver. Untuk handle pintu bagian dalamnya berwarna hitam, kemudian di bawah ada satu buah cup bottle holder, ada laci penyimpanan. Di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya juga didominasi oleh warna hitam. Di bagian pilar A sudah dilengkapi dengan assist grip. Untuk bagian dashboard di sini di bagian utama terdapat kisi AC. Kemudian sudah dilengkapi dengan tombol untuk pengaturan manual leveling headlamp. Jadi untuk ketinggian headlampnya bisa diatur dari sini. Untuk kunci yang digunakan menggunakan kunci model standar. Nah, ini ada slot kuncinya di sini. Kemudian di sampingnya ada tombol untuk pengaturan spion elektrik lengkap dengan tombol folding juga. Di bagian tengah dashboard di sini kosong, tombol dummy. Kemudian ini ada slot sebagai tempat penyimpanan kartu tol. Dan di bawahnya lagi di sini terdapat tuas untuk membuka kap mesin dan tuas untuk membuka tangki BBM. Serta kalau untuk transmisi menggunakan transmisi jenis manual. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Nah, untuk akses ke bagian dalamnya kita perlu bantuan dengan assist grip ini karena memang floor clearance-nya cukup tinggi. Untuk bagian dalam, pertama kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk cluster meter di sini ada indikator BBM, speedometer dan juga indikator suhu mesin. Lanjut ke bagian setir. Untuk setirnya di sini menggunakan model 4-spoke, jadi 4 tangkai. Di bagian tengah terdapat logo Toyota warna chrome. Kemudian sudah dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Nah, sebenarnya secara konsep setirnya ini sudah modern karena menggunakan 4 tangkai. Rata-rata mobil menggunakan model 3 tangkai. Tapi kalau untuk materialnya standar. Lanjut ke tuas, di sebelah kiri di sini ada tuas untuk pengaturan wiper dan di sebelah kanan di sini terdapat tuas untuk pengaturan lampu. Untuk posisi setirnya juga bisa diatur. Nah, di sini seperti biasa kita tarik tuas pengaturannya ke bagian bawah. Di sini kita bisa atur secara tilt steering atau naik turun, sehingga memudahkan kita untuk menemukan posisi berkendara yang paling ergonomis. Untuk menguncinya kembali tinggal dorong ke atas. Dari bagian setir lanjut ke bagian tengah. Di sini ada kisi AC. Kemudian, nah untuk yang tipe komputer ini belum ada head unit, jadi bagian tengahnya masih kosong, bisa digunakan laci. Untuk transmisi menggunakan transmisi manual dengan 5 percepatan dan 1 mundur. Kemudian untuk handremnya menggunakan handrem model tarik. Nah, untuk lokasi handremnya ada di bagian bawah sini. Untuk bagian tengah di sini terdapat tombol hazard. Kemudian di sebelahnya di sini ada cup bottle holder. Jadi modelnya tarik seperti ini. Ini dilengkapi dengan 2 buah cup bottle holder. Bisa di model retract atau didorong ke dalam lagi. Di bawahnya ada laci kecil. Kemudian ada pengaturan AC. Untuk knob yang ini pengaturan arah hembusan AC. Kemudian untuk bagian tengahnya tombol untuk menyalakan AC. Yang sebelah kanan ini tombol untuk pengaturan kecepatan kipas. Dan untuk yang ini knob untuk pengaturan air sirkulator. Di bawahnya ada knob untuk pengaturan suhu, semakin panas semakin dingin, dilengkapi dengan tombol reflective fogger. Lalu untuk bagian tengah ini ada tombol untuk menyalakan lampu. Kemudian di sebelahnya tombol untuk menyalakan AC belakang.
Lanjut lagi ke bagian sisi penumpang depan. Nah, untuk sisi penumpang depan di sini polos. Tapi untuk fitur keselamatan, sisi penumpang depan sudah dilengkapi dengan airbag. Untuk modelnya ini sekilas seperti laci penyimpanan, tapi ini sebenarnya tempat airbag. Kalau untuk bagian bawahnya di sini terdapat glove box. Untuk glove boxnya ini ukurannya sangat besar. Nah, di sini menggunakan model standar opening. Ada keterangan juga ganjal ban ada di bagian dalam. Lalu kalau untuk di bawahnya lagi ada laci penyimpanan terbuka. Untuk bagian dasar polos. Lanjut ke bagian samping. Untuk tampilan door trim samping kurang lebih sama seperti pintu utama. Di bagian atas dan samping ada assist grip model fix. Kemudian untuk sun visor sisi penumpang depan di sini polos. Untuk bagian tengah di sini spionnya sudah dilengkapi dengan fitur anti silau. Untuk lampu kabinnya menggunakan model standar, dan untuk sun visor sisi pengemudi dilengkapi dengan tiket holder serta ada beberapa slot penyimpanan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Kita lanjut ke bagian jok. Nah, untuk jok depan ini memiliki kapasitas 3 penumpang. Untuk material yang digunakan di sini menggunakan material fabric standar berwarna grey. Nah, ada keterangan kapasitas penumpangnya 16 orang. Coba kita lihat secara lebih detail untuk bagian jok ini. Nah, untuk joknya berhubung ini merupakan mobil niaga, jadi bahannya digunakan menggunakan bahan standar. Tapi kalau untuk tuasnya cukup lengkap, ada tuas untuk reclining atau pengaturan sandaran, kemudian ada tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur juga. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris pertama mobil Toyota Hiace yang tipe komuter warna silver ini. Dari interior baris pertama kita lanjut menuju ke baris kedua. Berhubung untuk baris keduanya ini hanya tersedia satu pintu, jadi sekarang kita lihat ke bagian samping. Untuk pintu baris keduanya ini terletak di sebelah kiri mobil. Sesuai dengan ukuran mobilnya yang sangat besar, di sini pintu sampingnya juga sangat besar. Nah, untuk mengakses pintu baris keduanya, model handle pintunya seperti ini. Untuk bagian bawahnya dilengkapi dengan slot kunci manual. Kemudian untuk bukaannya tinggal kita geser. Nah, bisa kita lihat. Untuk akses keluar masuknya juga sangat longgar. Untuk tingginya bahkan mencapai 170 cm, jadi kita bisa keluar masuk dengan sangat mudah. Selain itu, untuk bagian bawahnya juga sudah dilengkapi dengan footstep. Ini memudahkan kita untuk akses ke bagian dalam. Nah, serta untuk bagian bawah juga sudah dilengkapi dengan lampu kabin. Untuk lokasi dongkraknya ada di bagian bawah sini. Nah, di sini untuk dongkraknya sudah menggunakan model hidrolik. Untuk lokasinya juga sangat strategis sehingga bisa diakses dengan sangat mudah, terutama dalam kondisi darurat. Mobil ini memang sangat fungsional karena ukurannya sangat besar. Tapi kalau di Jawa biasanya unitnya cukup langka, jadi memang kalau tertarik dengan unit ini harus inden terlebih dahulu. Sekarang kita coba masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Untuk masuk ke bagian dalam ini kita dilengkapi dengan 2 akses footstep. Nah, begitu masuk di bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan AC double blower. Total ada 3 buah kisi AC. Lalu untuk bagian samping atas di sini ada speaker. Sebelah kanan juga sama, serta di sini juga dilengkapi dengan pemukul jendela. Untuk bagian tengah ini kalau dilipat ini bisa digunakan sebagai meja, serta di belakangnya ada 2 buah cup bottle holder. Tapi kalaupun posisi berdiri ini bisa digunakan sebagai laci penyimpanan tambahan. Jadi untuk yang tengah ini fungsional, bisa digunakan sebagai armrest, bisa juga digunakan sebagai kursi tambahan. Kita coba duduk di posisi baris kedua. Nah, bisa kita lihat kalau untuk masalah lututnya sangat aman karena sangat longgar sekali. Untuk kapasitas penumpang baris kedua ini 3 penumpang. Di sini sudah dilengkapi dengan apar juga. Serta untuk bagian samping ada 2 buah cup bottle holder serta ada laci penyimpanan tambahan. Kalau untuk posisi duduknya di sini model fix tapi sudah dilengkapi dengan tuas reclining. Sekarang kita beralih ke posisi baris ketiga. Nah, untuk baris ketiga ini juga memiliki kapasitas 3 penumpang dengan rincian 2 di sebelah kanan dan 1 di sebelah kiri. Untuk bagian atasnya juga dilengkapi dengan kisi AC. Nah, kisi AC-nya ini ada di masing-masing sisi. Nah, untuk fitur fungsional di bagian baris ketiga ini sudah dilengkapi dengan assist grip model fix yang ada di belakang jok penumpang baris kedua. Lalu ada laci penyimpanan dan di bagian atasnya terdapat 1 buah cup bottle holder bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Nah, fitur fungsional ini ada di semua masing-masing kursi. Kemudian di baris ini juga masih dilengkapi dengan apar, lokasinya dari bagian bawah sini. Nah, untuk jok baris ketiga juga sama, dilengkapi dengan tuas reclining atau pengaturan sandaran. Kalau untuk material jok yang digunakan, nah cukup nyaman karena joknya cukup tebal. Total untuk kursi penumpangnya ada 3 di bagian depan, 2 di bagian tengah, kemudian 2 lagi di belakang ada 4, masing-masing 1. Jadi untuk belakang ada 13 kursi.
Nah, untuk masing-masing barisnya di sini sudah dilengkapi dengan kisi AC, serta untuk masing-masing samping di sini juga dilengkapi dengan laci penyimpanan tambahan. Jadi kalau membawa barang bawaan tinggal taruh di samping tersebut. Sekarang kita coba duduk di baris paling belakang. Nah, untuk baris paling belakang di sini sudah dilengkapi dengan lampu kabin di bagian atas. Untuk lampu kabinnya standar. Kalau untuk posisi duduk sama-sama longgarnya akan sampai ke bagian belakang. Di sini juga sangat longgar. Ini lututnya masih sangat memadai, akan bisa buat selonjor. Jadi kalau digunakan untuk perjalanan jarak jauh sangat nyaman, tidak mudah capek. Dan kalau untuk penumpang baris paling belakang, di sebelah kanan tidak ada laci, tapi sudah dilengkapi dengan speaker utama. Untuk sebelah kiri juga sama. Lalu di sini juga dilengkapi dengan akses jendela. Nah, untuk akses jendelanya model geser seperti ini. Nah, kalau untuk model jendelanya model loket. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk detail interior baris tengah mobil Toyota Hiace tipe komuter warna silver ini. Sekarang kita lanjutkan ke bagian bagasi. Nah, untuk akses keluarnya juga sangat mudah. Ini saya dengan tinggi 170 cm. Untuk akses keluarnya tidak perlu membungkuk karena memang untuk headroomnya ini sangat tinggi. Untuk mobil Toyota Hiace ini biasanya banyak digunakan di daerah-daerah wisata seperti misalnya di daerah Bali. Jadi kalau di daerah wisata biasanya stok Hiace-nya cenderung lebih aman dibandingkan dengan kota biasa. Kalau di kota Solo berhubung fokus utamanya bukan wisata, jadi untuk Hiace ini agak susah didapatkan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian bagasi. Untuk bagasinya pintunya bukaannya model manual. Nah, untuk pintu belakangnya ukurannya sangat besar. Untuk kapasitas bagasinya ukuran sedang, mengingat kapasitas penumpangnya 16 orang, jadi kemungkinan besar muatannya sangat banyak. Tapi kadang tidak dimuati secara full dengan 16 orang. Nah, untuk memuat bagasi tambahan, di sini untuk jok baris belakangnya masih bisa dilipat untuk menambah akses bagasi. Tapi kalaupun dalam kondisi darurat, bagasinya sudah full, biasanya untuk barang bawaan ditaruh di bagian tengah. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Toyota Hiace yang tipe komuter ini. Kita tutup lagi untuk pintu bagasinya. Dari bagian bagasi, sekarang kita kembali ke bagian depan. Sebagai informasi, untuk mesin yang digunakan pada mobil Toyota Hiace tipe komuter ini menggunakan mesin diesel. Nah, untuk mesinnya ini berkapasitas 2500 cc. Ini berbeda dengan mobil Toyota Hiace yang tipe Premio. Kalau untuk Toyota Hiace yang tipe Premio, kapasitas mesinnya lebih besar dengan kapasitas 2800 cc. Untuk lokasi mesinnya ada di bagian bawah jok, sama seperti mobil niaga lainnya. Jadi kalau untuk bagian depan sini, ini hanya berisi reservoir. Jadi tidak ada mesin di bagian sini. Ini lebih ke tabung penyimpanan untuk minyak rem, kemudian radiator. Jadi kalau untuk pengecekan rutin bisa dilakukan di sini, tapi kalau untuk pengecekan mesin harus dilakukan dari jok penumpang depan. Kita lanjutkan kembali ke masalah mesin. Untuk mesin yang digunakan di sini menggunakan mesin dengan kode 2KTFTV. Untuk mesin dieselnya ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi turbocharged dan common rail. Mesin 2500 cc ini dilengkapi dengan 4 silinder dengan 16 katup. Untuk tenaga yang dihasilkan mampu mencapai di angka max power 102 PS pada 3600 rpm, dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 26,5 kg/m pada rpm 1600 sampai 2400 rpm. Nah, untuk mengakses ke bagian mesinnya kita harus mengangkat bagian bawah jok ini, tapi memang harus dua tangan karena saat ini kondisi pamerannya sedang cukup ramai, jadi untuk ruang mesinnya belum diizinkan untuk dibuka. Nah, tapi kurang lebih itulah review untuk mobil Toyota Hiace yang tipe komuter warna silver terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Toyota Hiace. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Hiace semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Niam Chomsky yang akan berikan informasi terbaru mengenai pajak STNK kendaraan bermotor dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.